Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 60. Wa idistasqa, dan ingatlah ketika meminta hujan. Musa, siapa Nabi Musa, liqaumihi, untuk kepentingan mensejahterakan, memenuhi kebutuhan kaumnya. Nabi Musa minta kepada Allah agar musibah yang menimpa masyarakatnya diberikan kemudahan, solusi, jalan keluar. Maka Allah menghilangkan musibah, kekeringan. Kalau sekarang kita minta agar musibah dijauhkan dari semua umat yang sedang merasakan saat ini, maka Allah sudah menyampaikan, Allah pasti mengkabulkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam dulu pernah di Mekah, di Madinah, pernah juga memohon istisqa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hujan agar musibah kemarau yang menimpa masyarakat waktu itu, muslim maupun yang belum Islam, agar dientaskan dari musibah tersebut. Oleh Allah diberikan hujan, diselamatkan dari musibah itu. Jadi kita apabila sekarang menghadapi musibah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kuasa. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, dengan izin Allah, maka coba tongkatmu itu pukulkan ke batu. Lalu dari selah-selah batu itu keluarlah air. Tapi mukjizat yang lebih tinggi diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena air itu bukan keluar dari sela-sela batu sebagaimana biasanya kalau Nabi keluar dari sela-sela jemarinya. Maka ketika ditaruh di air yang sedikit di ember itu, kata sahabat Ibnu Mas'ud, mancurlah air dari sela-sela jemarinya Nabi. Masya Allah. Lalu Nabi menyampaikan, hayya 'alat tahur. Yuk silahkan sahabat wudhu semua. Luar biasa. Fanfajarat minhu thnata asyrata aina. Kemudian agar masyarakat tidak kesulitan, setiap dari daerah, setiap dari kelompok diberikan mata air tersendiri. Bagaimana Allah memberikan contoh kepada seorang yang dititipi kekuasaan dan kemampuan agar mempermudah rakyat, mempermudah orang lain dan membantu kebutuhannya. Fanfajarat minhu thnata asyrata aina. Qad alima kullu unasim mashrabahum, dan semua perwakilan itu
oleh Allah diberitahu melalui lisannya Nabi Musa agar mereka mengambil pada tempat dan porsinya sehingga mereka aman, tidak rebutan dan kebutuhannya terpenuhi dan musibah atas izin Allah mereda dan hilang pelan-pelan. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Min rizkillah, itu semua rizki Allah. Silahkan makan, minum dari rizki Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dengan catatan jangan membuat onar lagi, kegaduhan, kemaksiatan, kerusakan di muka bumi ini. Fakharaja ilal musalla, ketika Nabi disampaikan bahwa tanaman kami banyak yang meninggal, tumbuh-tumbuhan kami banyak yang mati, kami kekurangan air. Kemudian Nabi keluar ilal musalla, ke tempat sholat, mutawadhian, dengan penuh merendah Nabi itu. Jadi betul-betul mutadhallilan, mutakhasyian, mutarassilan, mutadarrian. Wa hasbuka bihi, ini begitu Nabi dengan mengajak kepada semua umat, mari kita bertaubat, meninggalkan kemaksiatan, mari kita menuju ke musalla bersama atau ke tempat sholat, mari kita beribadah, mari kita berdoa, mari kita bersujud, mari kita merendah kepada Allah, maka dikabulkanlah permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu diantaranya ada di dalam Abu Daud 1165, At-Tirmidzi 559, An-Nasa'i juz 3 halaman 163, Ibnu Majah 1266, Ahmad juz 3 juz 1 halaman 230. Demikian juga di dalam kitab-kitab yang lain. Menurut sahabat Ibnu Umar, walam yamna'u zakat amwalihim, ketika orang tidak mau menunaikan membayar zakat, tidak mau mengeluarkan, membagikan sebagian hartanya kepada orang yang sangat membutuhkan, illa muni'u al-qatrah, maka Allah akan mengirimkan sesuatu musibah. Di antaranya mungkin bisa kemarau, mungkin bisa rizkinya menjadi tersendat, dan lain sebagainya. Sehingga langit pun tidak berkenan menurunkan barakah, tidak bersahabat atas izin Allah. Ketika langit dan bumi sudah tidak bersahabat dengan manusia karena manusia membuat maksiat, itu akibat ulah manusia. Walaulal bahaim, andai saja bukan karena di situ ada hewan yang melata. Masya Allah, hewan yang melata, semut, kambing, ayam, sapi, dan seterusnya. Lam yumtaru, andai saja bukan karena Allah sayang kepada hewan-hewan yang melata, maka lam yumtaru, tidak akan pernah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak ada yang bertaubat dan banyak dan atau membiarkan kemaksiatan. Ini ada di dalam Al-Baihaqi, syawahidnya banyak, pendukungnya banyak dalil ini. 10.550. Demikian juga di dalam At-Tabrani juz 3 halaman 65. Demikian juga di dalam kitab-kitab yang lain. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fastasqa wa hawwala ridaahu thumma shalla rak'atain. Nabi sebagai tanda agar kita merubah dari keadaan yang semula kurang baik untuk lebih baik. Dan Nabi mengajak bertobat, meninggalkan maksiat, memohon kepada Allah, dan salat 2 rakaat. Ini cerita seperti ini panjang lebar. Di antaranya diceritakan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halakatil mawashi wa taqatta'at as-subul
banyak hewan-hewan yang meninggal, tanah semuanya pecah karena nggak ada hujan. Fad'ullaha ayyaskiyana. Tolonglah berdoa kepada Allah agar Allah berkenan memberikan hujan air. Fada Allah. Kemudian Nabi segera berdoa kepada Allah. Famutirna. Kemudian kami diberi hujan oleh Allah. Minal jumu'ati ilal jumu'ah. Dari Jumat sampai ke Jumat berikutnya. Tidak henti itu hujan. Sampai pada Jumat berikutnya datanglah orang itu. Masya Allah, Nabi banjir di mana-mana. Akhirnya Nabi pun berdoa agar hujan itu Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, mudah-mudahan inti hujan pindah ke sekitar kita, tidak di kita, karena rupa-rupanya sudah cukup kebutuhannya. Itu cerita ada di dalam Bukhari 1016 sampai 1021 berurutan, Muslim 897, Abu Daud 1175, An-Nasa'i juz 3 halaman 165, 166, Ahmad juz 3 halaman 194, 271, Ibnu Hibban 2857 sampai 2859. Dan masih banyak sekali cerita seperti itu. Kalau di Bukhari yang lain, yaitu dari Abdullah bin Zaid Al-Mazini, di Bukhari itu ada di dalam 1023 sampai 1028, 6343, Muslim 894, Abu Daud mulai 1161 sampai 1162, At-Tirmidzi 556, An-Nasa'i juz 3 halaman 153, Ibnu Majah 1267, Ahmad juz 4 halaman 38 sampai 41, Malik juz 1 halaman 190, Abdul Razak 4889, Ibnu Hibban 2864 sampai 2866, Ad-Darimi juz 1 halaman 360. Qultu ma utiya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nab'il ma' wa infijarihi min yadihi wa bain asabihi a'zamu fil mu'jizati fa inna nushahidul ma'a yatafajjaru minal ahjari ana al-lail wa ana an-nahar wa mu'jizatu nabiyyina alaihi salamu lam takun li nabiyyin qabla nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhrujul ma'u min baini lahmin wa dam. Rawa al-a'immah al-thiqat wal fuqaha al-athbat an Abdullah qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kami ini pernah mengalami suatu kejadian. Waktu kami bersama ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falam najidu ma'an, maka tidak menemukan siapa kami di perjalanan ma'an, tidak menemukan ma'an kepada air. Fa'utiyah, maka karena Nabi minta sebagai syariatnya, jadi kalau apa-apa itu berdoa, tapi jangan lupa. Nomor 1 berdoa, nomor 2 syariatnya dijalankan, usahanya dijalankan. Nabi bisa mengeluarkan air tanpa semacam ember, itu bisa Nabi. Tapi supaya dicontoh oleh umat, oleh para sahabat, Anda berdoa, berusaha. Anda berdoa, tapi tetap syariatnya, usahanya harus dijalankan. Anda ingin sehat, tetap berdoa, menjaga kesehatan supaya imunnya kuat, dan jangan lupa kalau sakit ke dokter dan meninggalkan hal-hal yang membuat kita bisa sakit. Kita harus berada di waktu dan tempat yang tepat. Nabi minta ember, maka diberikanlah semacam ember, bitaurin, fadakhala yadahu fi. Lalu itu tempat bisa dari tembaga atau dari batu, biasanya untuk minum dan buat wudhu. Kemudian Nabi memasukkan siapa Nabi yadahu kepada tangannya. Dimasukkan di mana? Fihi, di dalam taur, ember tadi. Ada airnya, ada sedikit. Supaya sebagai contoh, jadi usaha. Falaqad ra'aitu, lagi pula kalau nggak pakai ember, itu nanti sahabat khawatir wudhunya agak kerepotan dan lain sebagainya. Dan untuk menampung air, falaqad ra'aitu, maka melihat siapa aku, kata sahabat Ibnu Mas'ud,
radhiyallahu an melihat al-ma'a kepada air, yatafajjaru hale muncrat, menyembur, banyak yang keluar, min baini asabihi, dari tengah-tengah jemarinya Nabi. Luar biasa. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, hayya 'alat tahur. Mari sahabat silahkan Anda bisa buat minum, bisa buat berwudu dan untuk keperluan yang lain. Masya Allah. Bahkan ketika sahabat Salim bin Abil Ja'di bertanya kepada sahabat Jabir, berapa kira-kira kam kuntum yauma'id, berapa waktu itu jumlah sahabat waktu itu yang bersama Nabi yang kekurangan air di perjalanan itu? Qala alfan wa khamsami'ah, lafdun Nasa'i, sekitar 1.500 orang. Masya Allah. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Kalau kita sekarang punya air, maka dimanfaatkan sesuai kebutuhan saja, karena air itu sangat dibutuhkan bagi orang lain. Jangan israf, tapi jangan pelit-pelit dengan air untuk diri sendiri dan untuk orang lain, tapi jangan israf, jangan berlebihan. Cerita seperti ini dikutip dari, di samping merupakan penjelasan dari Al-Quran tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 60, wa idh istasqa Musa. Ini penjelasannya dari Bukhari. Jadi Nabi menyampaikan, membeberkan, menjelaskan. Imam Bukhari dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Hadis Bukhari 3579, At-Tirmidzi 3633, Ibnu Abi Syaibah juz 11 halaman 474, Ahmad juz 1 halaman 460, Ad-Darimi juz 1 halaman 14, Ibnu Hibban 6540, hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Kesimpulannya, kalau ada sesuatu kita harus berdoa dan berusaha saling membantu, bertaubat, tinggalkan kemaksiatan, berdoalah, beristighfarlah, dan salatlah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, kalau mampu, tapi menurut kemampuan, berpuasa dan bersedekah. Dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan bersedekah, dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan sholat, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan berdoa, insya Allah semua musibah oleh Allah akan diberikan solusi, jalan keluarnya. Kemudahan untuk kita menghindar dan menyelesaikannya. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.